Mantap abangku. Sebelum dinaturalisasi timnas Indonesia, kemampuan Ula Romeni bakal dites langsung oleh Jaitzes. Tolong siap-siap. Setibanya di tanah air, Shin Tae-yong akan buat keputusan penting buat timnas Indonesia. Apa itu? Pernyataan mengejutkan Bung Towel. Berani jujur, si Towel sebut timnas Indonesia asuhan Nova Arianto belum matang. Towel beri saran ini. Erick Thohir harus gercep. Satu lagi pemain keturunan terbuka bela timnas Indonesia. Kemampuannya gak main-main. Yes, kabar baik untuk fans Garuda. Timnas Indonesia diprioritaskan. SUGBK bakal dibatasi untuk gelar konser sampai akhir tahun. Indra Syafri memang top. Inilah rekam jejak menawan Indra Syafri bersama timnas Indonesia. Berkali-kali bawa Garuda Muda juara. Apa target berikutnya? Vietnam memang agak lain. Media Vietnam kembali salahkah timnas Indonesia soal pemecatan Philip Troussier, sampai berani katakan hal ini. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia setiap harinya. Derby Indonesia akan tersaji pada sebuah pertandingan uji coba antara FC Utrecht melawan Venezia di Stadion Galgenwaard, Utrecht, Belanda Kamis, 1 Agustus 2024. Di FC Utrecht, ada sosok pemain keturunan Indonesia yang disebut-sebut akan dinaturalisasi, Ula Romeni. Sementara di Venezia FC, ada pemain bertahan andalan timnas Indonesia, Jaitzes. Saat ini, FC Utrecht dan Venezia FC sedang menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi musim baru. Berbagai persiapan pun dilakukan agar meraih hasil maksimal. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menggelar pertandingan uji coba. Menariknya, ada potensi derby Indonesia di benua Eropa karena FC Utrecht akan bertemu Venezia. Ula Romeni saat ini tengah mengembalikan kondisinya setelah musim lalu kesulitan untuk mendapatkan menit bermain. Alasannya, penyerang berusia 24 tahun ini dibekap cedera. Musim lalu di Eredivisie, Ula Romeni tercatat hanya bermain sebanyak 18 pertandingan di seluruh kompetisi. Dia cuma mampu menciptakan 1 gol sepanjang musim. Berbeda dengan Ula Romeni yang kesulitan mendapatkan tempat di FC Utrecht, Jaitzes justru menjadi pilar utama Venezia FC saat promosi ke Serie A. Jaitzes tercatat tampil sebanyak 30 pertandingan untuk Venezia FC dengan mencetak 3 gol. Padahal, dia sempat absen cukup lama karena menderita sakit. Dalam pertandingan uji coba nanti, patut ditunggu duel yang akan terjadi antara Ula Romeni dan Jaitzes. Tolong siap-siap. Setibanya di tanah air, Shin Tae-yong akan buat keputusan penting buat timnas Indonesia. Apa itu? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong akan membuat keputusan penting untuk skuad Garuda setibanya di tanah air pada Juli 2024 ini. Shin Tae-yong saat ini tengah berada di negaranya, Korea Selatan, untuk menjalani perawatan pasca operasi radang selaput dada. Selain itu, Shin Tae-yong diketahui sedang berlibur usai membawa timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat kembali ke Indonesia, ST akan langsung dihadapkan pada persiapan skuad Garuda menuju laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sendiri bergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Juru taktik berusia 53 tahun ini bukan hanya disibukkan dengan persiapan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Namun, dia akan langsung dihadapkan dengan keputusan penting soal posisi Nova Arianto di timnas Indonesia. Nova Arianto selama ini menjabat sebagai asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior. Dia sudah menjelma sebagai tangan kanannya. Akan tetapi, PSSI memutuskan untuk menugaskan Nova Arianto melatih timnas Indonesia U16 yang berlaga di Piala AFF U16 2024. Nova Arianto pun diminta mempersiapkan tim berjuluk Garuda Asia tersebut menuju kualifikasi Piala Asia U17. Dengan kesibukannya bersama tim junior,
Shin Tae-yong harus memutuskan apakah Nova akan tetap bersamanya atau tidak. Sementara Nova Arianto mengaku menyerahkan nasibnya di posisi asisten timnas Indonesia senior kepada PSSI dan ST. Saya masih melihat situasinya, karena ada beberapa jadwal yang bentrok. Tetapi kita masih akan bertemu dengan Bapak Erik. Bertemu dengan Coach Shin nanti setelah Coach Shin kembali baru kita bicarakan ke depannya seperti apa dan bagaimana, kata Nova. Selain soal Nova Arianto, ST pun harus mengambil keputusan soal pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebagai informasi, Piala AFF 2024 akan mulai digelar pada November 2024 mendatang. Jadwal tersebut berbenturan dengan agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, banyak pihak menyarankan agar posisi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024 diberikan kepada orang lain. Hal ini dilakukan agar STY bisa fokus membangun kekuatan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang didorong untuk menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti adalah Nova Arianto. Mantan pemain Persib Bandung ini dinilai cocok karena pernah menjadi tangan kanan STY selama bertahun-tahun. Dia juga sukses mengembangkan timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Meski hanya menempati urutan ketiga, secara permainan cukup mirip dengan STY. Nova menerapkan gaya permainan dari kaki ke kaki dengan mengandalkan stamina yang kuat. Selain itu, pressing menjadi senjata yang selalu diandalkan. Pernyataan mengejutkan Bung Towel. Berani jujur, si Towel sebut timnas Indonesia asuhan Nova Arianto belum matang. Towel beri saran ini. Salah satu pengamat sepak bola, Bung Towel, ikut menyoroti perkembangan timnas Indonesia U16 asuhan Nova Arianto. Akhir-akhir ini timnas Indonesia U16 mendapat sorotan positif usai tampil memukau di ajang AFF U16 2024. Di bawah asuhan Nova Arianto, timnas Indonesia U16 berhasil mencapai babak semifinal dalam kompetisi sepak bola junior tersebut. Dalam fase grup, timnas Indonesia U16 berhasil memenangkan setiap pertandingan menghadapi Laos, Singapura, dan Filipina. Sayangnya langkah timnas Indonesia U16 terhenti di laga semifinal, usai takluk 3-5 menghadapi Australia U16. Pantang menyerah, timnas Indonesia U16 menjadi juara ketiga AFF U16 2024 dengan mengalahkan Vietnam 0-5. Penampilan gemilang timnas Indonesia U16 tersebut menjadi bukti bahwa Nova Arianto berhasil membawa skuad Garuda Muda untuk bersinar di kompetisi internasional. Sekaligus menjadi kabar baik yang menandakan adanya pemain-pemain berkualitas sebagai regenerasi timnas Indonesia senior di masa depan. Di tengah sorotan positif terhadap timnas Indonesia U16, Bung Towel justru memberikan kritikan bagi skuad asuhan Nova Arianto tersebut. Mula-mula Bung Towel memuji penampilan timnas Indonesia U16 dan menyebutnya sebagai pemain yang berbakat. Jadi kalau bicara 16, 17, kita bicara tentang talented player, pemain-pemain berbakat, anak-anak kita yang berbakat kemarin yang dipilih di timnas U16, ujar Bung Towel. Bung Towel mengakui bahwa para pemain timnas Indonesia U16 merupakan pemain berbakat yang telah dipilih oleh Nova Arianto. Walaupun berbakat, Bung Towel secara tegas menyebut para pemain timnas Indonesia U16 tersebut masih belum matang. Tapi mereka baru sebatas berbakat, mereka belum matang, kata Bung Towel. Menurut pandangan Bung Towel, dibutuhkan proses untuk menjadi pemain yang matang. Untuk matang, mereka perlu menjalani proses, ujar Bung Towel. Kemudian Bung Towel menyebutkan hal yang harus ada jika ingin membuat para pemain timnas Indonesia U16 ini menjadi matang. Ada kompetisi, ada tempaan lain, improve lain dan sebagainya yang dalam bahasa sepak bola saya sederhanakan mereka butuh environment football, lingkungan sepak bola yang kompetitif, yang sehat, terang Bung Towel. Bung Towel menyebutkan bagaimana pemain muda di Eropa bisa berkembang hingga menjadi matang dalam kompetisi profesional. Mereka yang di Eropa punya itu karena selepas usia 17 sebagai pemain berbakat, mereka ke klubnya yang profesional, sebut Bung Towel.
Di klub yang profesional inilah mereka lingkungan sepak bola yang kondusif itu, yang sehat, yang kompetitif itu. Lalu kemudian mereka menjalani proses itu, yang melewati itu semua jadi pemain matang. Lanjutnya, Erick Thohir harus gercep. Satu lagi pemain keturunan terbuka bela timnas Indonesia. Kemampuannya gak main-main. Satu lagi pemain muda keturunan berbakat dari Belanda siap merapat ke timnas Indonesia. Bakat muda yang satu ini tak kalah kinclong dari pemain naturalisasi asal negara yang sama yang sudah lebih dulu bergabung, Jens Raven. Jens Raven, wonderkid Dordrecht U21 yang masih berusia 18 tahun, kini tengah bersiap bersama timnas Indonesia U19 untuk memenangkan Piala AFF U19 2024 yang akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, dari 17 hingga 29 Juli. Lalu satu nama lainnya adalah Dairenzio Brang yang dalam beberapa hari terakhir menjadi percakapan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Penyerang 19 tahun itu dikabarkan siap memperkuat lini serang tim Garuda di bawah asuhan Indra Syafri atau Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior. Ya, seperti Jens Raven, Dairenzio Brang bisa dimaksimalkan di timnas U19 dan U23 serta timnas senior. Sehebat apa Dairenzio Brang sehingga PSSI harus gerak cepat memberinya status sebagai warga negara Indonesia, WNI? Kelahiran 12 Januari 2005 ini sosok tukang gedor multifungsi. Tak hanya bisa diplot sebagai tombak, pemain kepunyaan Jordan Baus, divisi keempat Belanda, juga mumpuni di posisi gelandang serang. Tak jarang pula ia bermain sebagai winger, baik di kiri maupun di kanan. Dalam tayangan YouTube Yusa Nugraha, Dairenzio Brang terlihat lincah dengan liukan maut yang mampu mengecoh bek-bek lawan. Umpan-umpannya juga keren dan penempatan posisinya untuk membuka ruang menandakan kalau sang wonderkid tipe penyerang yang cerdas. Kans PSSI untuk mengangkutnya ke Jakarta terbuka lebar, mengingat remaja ajaib ini memiliki kakek dan ibu berasal dari Jakarta. Dairenzio Brang terbuka perkuat timnas Indonesia. Lewat kanal YouTube Yusa Nugraha pula, Dairenzio Brang blak-blakan menyatakan siap bermain dengan timnas Indonesia jika peluang menuju ke sana memang ada. Tentunya saya terbuka untuk hal itu, kata Dairenzio Brang. Menurut Dairenzio Brang, ia akan merasa sangat senang bila mendapat kesempatan mengenakan jersey kebesaran timnas Indonesia yang memiliki jutaan pendukung setia, terlebih jika bermain di kandang. Selain mendapat pengalaman baru, sepertinya juga akan sangat menyenangkan jika bisa melakukannya, kata Dairenzio Brang. Sekadar informasi, selain Piala AFF U19 tahun ini, timnas Indonesia asuhan ST juga tengah bersiap melakoni laga-laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di grup C bersama Arab Saudi, Bahrain, Cina, Jepang, dan Australia, Indonesia akan mengawali laga melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang. Mengingat masih banyak waktu, tak ada salahnya jika PSSI memanggil Dairenzio Brang ke Jakarta guna mengikuti pemusatan latihan, TC, seperti yang dilakukan terhadap Kelvin Verdong sebelum fullback NEC Nijmegen, Belanda, tersebut dinaturalisasi. Yes, kabar baik untuk fans Garuda. Timnas Indonesia diprioritaskan. SUGBK bakal dibatasi untuk gelar konser sampai akhir tahun. Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan Pusat Pengelola Kompleks, PPKGBK, Sri Lestari Puji Astuti, mengatakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, akan diprioritaskan untuk timnas Indonesia. Dengan begitu, penggunaan SUGBK untuk konser akan dibatasi hanya sampai akhir tahun. Sri Lestari Puji Astuti mengatakan selalu berusaha mengedepankan kepentingan skuad Garuda julukan Timnas Indonesia. Dia memastikan hal itu bukan hanya untuk timnas sepak bola saja, tetapi cabang olahraga lain juga. Sebenarnya, flashback marwahnya GBK ini sebagai sarana olahraga dan aset milik pemerintah. Dalam proses pengelolaannya, kami utamakan timnas. Dalam hal ini berlatih dan melakukan kegiatan, kata Sri Lestari Puji Astuti di Jakarta, Rabu 10 Juli 2024. Bukan hanya timnas sepak bola yang rutin di lapangan A dan B, tetapi timnas olahraga lain juga, tambahnya. Sri Lestari mengatakan sebenarnya di kawasan GBK pun saat ini lebih mendominasi kegiatan olahraga ketimbang konser atau non-olahraga. Namun,
Kegiatan non-olahraga memang lebih gencar dalam promosi yang berbeda dengan olahraga. Kalau bicara statistik pemakaian terbesar di GBK dari olahraga, juaranya olahraga. Kenapa konser selalu menjadi sorotan? Kami tahu olahraga tidak dekat dengan broadcast atau social media. Kalau konser, memang dekat dan punya kepentingan. Untuk promosi, ujar Sri Lestari. Sri Lestari Puji Astuti mengatakan kegiatan konser akan dibatasi sampai akhir tahun ini. Sebab, Timnas Indonesia akan menggunakan SUGBK dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yakni melawan Jepang pada 14 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Pertama ini adalah aset dan warisan. Kami coba untuk menjaga event yang akan masuk ke sini. Contohnya, Juli-Desember, direksi ambil pembatasan event. Kami ingin fokus perbaiki event agar dipakai timnas berlaga betul-betul fit dan prima. Itu yang kami lakukan, pungkas Sri Lestari. Indra Syafri memang top. Inilah rekam jejak menawan Indra Syafri bersama timnas Indonesia. Berkali-kali bawa Garuda Muda juara. Apa target berikutnya? Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri, memiliki rekam jejak yang sangat mentereng saat mendapatkan kepercayaan dari PSSI untuk mengasuh tim nasional di kelompok usia junior. Yang terdekat, Indra Syafri akan mengawal perjuangan timnas Indonesia U19 yang akan menghadapi Piala AFF U19 2024. Kejuaraan ini akan berlangsung di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024. Selama lebih dari satu dekade, juru taktik berusia 61 tahun itu telah mengukir banyak prestasi di level internasional, terutama bersama tim nasional usia muda. Rekam jejaknya cukup mentereng, terutama di kawasan Asia Tenggara. Kesuksesan Indra di Asia Tenggara tentu menjadi modal berharga untuk menatap level yang lebih tinggi, yakni di kancah Asia. Kini, dia bakal mengasuh para pemain timnas U19 yang dipersiapkan untuk menatap ajang yang lebih besar. Sebab, setelah tampil di Piala Asia U19 2024, ada beberapa kejuaraan seperti kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di level ini, belum ada pencapaian istimewa yang sukses diukir ex-pelatih Bali United itu. Kiprah Indra Syafri bersama tim nasional sudah dimulai sejak namanya belum sepopuler sekarang ini. Sebab, dia pernah menangani timnas Indonesia U17 di ajang Hong Kong International Youth Invitational Tournament pada 2012. Beberapa nama pemain jebolan timnas U17 yang saat itu berada di bawah asuhan Indra Syafri memang ikut melejit. Beberapa di antaranya yakni I Putu Gede, Muhammad Hargianto, dan Evan Dimas. Setelah itu, Indra Syafri kembali menjuarai kejuaraan yang sama pada level U19 pada tahun berikutnya. Pemain-pemain inilah yang menjadi cikal bakal kesuksesannya di Piala AFF U19 2013 pada tahun yang sama. Prestasi yang melambungkan nama Indra Syafri di kancah persepakbolaan nasional ialah ketika mengasuh timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2013. Kala itu, skuad ini menggunakan julukan beken, yakni Garuda Nusantara. Evan Dimas dan kawan-kawan ketika itu sukses melenggang hingga fase final. Menghadapi Vietnam, anak asuh Indra Syafri sempat bermain imbang 0-0, tetapi akhirnya berhasil juara setelah memenangi adu penalti dengan skor 7-6. Ini menjadi gelar pertama yang melegakan dahaga Indonesia. Sebab, sejak 22 tahun terakhir, tidak ada satupun gelar yang sukses diraih oleh tim nasional, baik di level Asia Tenggara maupun yang lebih tinggi. Setelah bertahun-tahun mengasuh timnas U19, Indra Syafri akhirnya mendapatkan kesempatan promosi untuk mengasuh timnas U23. Setidaknya, ada beberapa kejuaraan yang mesti dihadapi Garuda Muda. Salah satu prestasi yang kala itu kembali melambungkan nama Indra Syafri ialah menjuarai Piala AFF U22 2019. Pelatih asal pesisir selatan, Sumatera Barat, ini mengandalkan sebagian besar alumni timnas U19 asuhannya, yakni angkatan Rahmat Irianto. Di fase final, skuad Garuda Muda berhasil menumbangkan Thailand dengan skor 2-1. Yang menarik, ini menjadi gelar pertama bagi timnas U23 pada penampilan pertamanya di ajang Piala AFF U23.
Prestasi terakhir yang sukses direngkuh mantan Direktur Teknik, Dirtek, PSSI itu diperoleh bersama Timnas Indonesia U23. Bersama skuad Garuda Muda, ia sukses mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Berbekal pemain-pemain muda yang sudah punya jam terbang internasional di level senior, Indra Syafri sukses merengkuh medali emas secara dramatis setelah menumbangkan Thailand dengan skor 5-2 hingga babak tambahan waktu. Prestasi ini tentu melengkapi kisah kesuksesan Indra bersama tim nasional kelompok usia muda sekaligus mengakhiri puasa medali emas Indonesia di ajang SEA Games yang telah berlangsung selama 32 tahun. Vietnam memang agak lain. Media Vietnam kembali salahkah timnas Indonesia soal pemecatan Philippe Troussier, sampai berani katakan hal ini. Publik sepak bola Vietnam masih belum bisa move on dari penyebab Philippe Troussier dipecat. Timnas Indonesia dianggap sebagai biang keroknya. Kebencian publik Vietnam terhadap Timnas Indonesia kembali mencuat seiring kemenangan Timnas Inggris atas Timnas Belanda di semifinal Euro 2024. Secara khusus, bukan hasil pertandingan yang jadi persoalan, melainkan opini publik negeri Ratu Elizabeth terhadap sosok Gareth Southgate. Southgate berhasil membawa Inggris kembali ke final Euro 2024, setelah sebelumnya menjadi target utama kritik negatif fan Tiga Singa. Kritik tajam terhadap Southgate muncul setelah Inggris gagal meraih kemenangan di final Euro edisi sebelumnya melawan Italia. Bermain di kandang sendiri, di hadapan para supporter sebagai tuan rumah, Inggris justru kalah dalam adu penalti dengan skor 2-3 setelah imbang 1-1. Akan tetapi, Southgate dianggap berhasil membungkam publik Inggris yang mencelanya dengan membawa skuad Tiga Singa kembali ke final Euro. Kisah Southgate ini dibandingkan oleh publik Vietnam dengan perjalanan Philippe Troussier saat menukangi Golden Star Warriors. Troussier yang banyak dikritik dan dihujat fan Vietnam karena hasil buruk, memutuskan untuk pergi sebelum berhasil membuktikan sebaliknya. Sebanyak 80% masyarakat Vietnam menantikan hasil besok agar VFF memecat saya. Banyak orang menantikan hari saya digantikan, ucap Troussier. Banyak orang di sini juga sama, menunjuk para wartawan di ruang konferensi pers. Beberapa ada yang mengatakan pendekatan saya terhadap tim Vietnam tidak tepat. Bahkan ada yang mengatakan saya menyabotase sepak bola Vietnam. Imbuhnya. Menariknya, Timnas Indonesia juga ikut terseret dalam drama ini. Media lokal setempat bahkan tak segan melimpahkan kesalahan pada skuad Garuda. Soha VN menyebut, jika Vietnam asuhan Troussier tidak menelan kekalahan dari Indonesia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, maka ceritanya akan berbeda. Kekalahan dari Timnas Indonesia itu ditambah serangan publik Vietnam membuat Troussier memilih untuk menyerah dari pekerjaannya. Segalanya bisa berbeda jika tim Vietnam tidak kalah di kedua pertandingannya dari Indonesia pada bulan Maret, tulis Soha VN. Hal itulah yang sebenarnya membuat peluang untuk melanjutkan ke kualifikasi Piala Dunia 2026 hampir sirna. Pelatih Troussier memahami bahwa opini publik tidak menyukainya, tetapi jika tanggapannya adalah sebuah pencapaian. Dan bukan hanya pernyataan kontroversial dengan penggemar, situasinya mungkin akan berbalik, imbuh mereka. Media dan publik Vietnam seharusnya bisa belajar dari pengalaman, bahwa mereka sendiri yang menempatkan Troussier dalam posisi sulit. Kejadian yang seharusnya tidak perlu dialami lagi oleh pelatih baru Vietnam. The Golden Star kini sudah memiliki Kim Sang-sik, kompatriot Park Hang-seo yang dipilih sebagai suksesor Philippe Troussier, ex-pelatih klub kondang Liga Korea, Jeonbuk Hyundai Motors.